Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Silwardani, NPM 1701101100116. Saya Dewina Alfiani, NPM 1701101190052. Halo, saya Regina Angistia Nurani, NPM 170110190190092. Dari jurusan Administrasi Publik 2019 Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan berbagi mengenai peran ilmu statistika dalam bidang profesi administrasi publik. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita simak terlebih dahulu apa itu statistika. Menurut Profesor Dr. Sujana MAMSC, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data dan penganalisisan yang telah dilakukan sebelumnya. Statistika sangat berhubungan dengan berbagai ilmu lain, salah satunya dengan jurusan kami yaitu administrasi publik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisaan, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan berdasarkan penganalisaan yang dilakukan. Kemudian, administrasi merupakan proses kerjasama yang juga mencakup kegiatan pengolahan data, surat menyurat, penganalisisan, catat mencatat, hingga pembukuan sehingga dalam pengerjaannya, administrasi publik banyak melibatkan ilmu statistika. Selain itu, dalam penelitian, pengembangan teori, perencanaan organisasi, dan masih banyak lainnya juga dapat menggunakan statistika. Dengan kata lain, statistika sangat membantu para administrator publik mengerjakan berbagai tugas yang berkaitan dengan data-data akurat dari penganalisaan sesuai dengan ilmu tersebut. Lalu, bagaimana contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari? Pengelolaan uang sehari-hari tak luput dari statistika. Secara sadar atau tidak, bagaimana kita mengelola pemasukan dan pengeluaran, misalnya seperti menentukan berapa untuk biaya makan, biaya untuk membeli baju, cemilan, jalan-jalan, hingga untuk ditabung, itu menggunakan statistika. Keuangan tersebut kita analisis, dibuat perencanaannya, didapat data, dan diambil kesimpulan secara sederhana sehingga kita tahu bagaimana cara mengelolanya dan agar keuangan kita dapat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, memilih menu makan siang juga menggunakan statistika loh. Misalnya, saat kita membuka aplikasi online untuk pemesan makanan, kita akan dihadapkan dengan pilihan makanan yang beragam. Apakah kita akan makan ayam geprek, kebab, sate, nasi padang, atau yang lainnya? Nah, informasi-informasi yang ada akan kita olah dan analisis, baik itu dari segi rasa, gizi, tampilan, budget yang tersedia, dan lain-lain. Sehingga nantinya kita akan dapat memutuskan menu apa yang akan kita pesan untuk makan siang. Dalam kegiatan jual beli sekalipun, baik kita sadari atau tidak, terdapat peran statistik di dalamnya. Misalnya bagi seorang penjual, agar usahanya dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka ia harus terlebih dahulu menganalisis dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai pasar hingga peluang yang ada. Seperti yang saya lakukan, di sini saya berjualan mengenai photocard idol Korea. Saya kemudian menganalisis terlebih dahulu apa saja minat orang-orang. Dapat teman-teman lihat, saya menggunakan media sosial seperti Twitter untuk mencari tahu apa saja yang diinginkan oleh pasar. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dari pencarian yang ada, orang-orang sedang tertarik dengan photocard yang bersangkutan, sedangkan stok yang ada sangatlah sedikit. Hal ini dapat disimpulkan menjadi sebuah peluang yang bagus bagi usaha saya. Selanjutnya ialah mengenai statistika dalam bidang kerja atau profesi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa statistika merupakan ilmu yang sangat berkaitan erat dengan berbagai ilmu lainnya. Oleh karena itu, banyak sekali profesi yang tidak dapat lepas dari peran statistika. Salah satu di antaranya ialah administrator publik, yakni orang yang berjasa dalam memberikan pelayanan bagi publik. Administrator publik memang banyak bentuknya. Misalnya yang akan kita bahas kali ini ialah profesi analis kebijakan publik. Menurut Permenpan nomor 45 tahun 2013, analis kebijakan publik ialah seorang pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
Dengan kajian dan analisis yang dilakukan, seorang analis kebijakan publik diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan publik yang ada. Nah, sebelum merumuskan kebijakan publik, para analis kebijakan pastinya memiliki data statistik, baik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintahan maupun oleh lembaga penelitian. Nah, agar data tersebut dapat dibaca, data-data statistik itu perlu diolah menggunakan ilmu statistika. Kemudian, hasil dari analisis data tersebut akan membantu seorang analis kebijakan publik dalam menarik kesimpulan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi, dan juga membantu analis kebijakan publik dalam memberikan rekomendasi terhadap permasalahan publik. Selanjutnya ialah mengenai statistika dalam bidang kerja atau profesi. COVID-19 yang menjadi pandemi di Indonesia membuat pemerintah terus melakukan berbagai upaya penyelesaiannya, seperti dengan memberlakukan PPKM. Salah satu kebijakan terkait PPKM terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Menggunakan statistika, para analis kebijakan dapat menganalisis kebijakan ini. Dapat disimpulkan, kebijakan ini efektif dalam memutus rantai penularan COVID-19 di daerah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menyatakan efektivitas dari pemberlakuan PPKM terus dimonitor dengan menggunakan bantuan data empiris berupa big data dan analisis modeling statistik. Contoh kasus selanjutnya ialah mengenai kebijakan pembatasan masuk ke Indonesia. Kebijakan ini tentunya dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan serta faktor yang ada. Sesuai dengan Adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 Nasional Nomor 23 Tahun 2021 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi tertanggal 27 November 2021, diterangkan bahwa warga negara asing yang pernah atau transit di Angola, Botswana, Eswatini, Hong Kong, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, South Africa, Zambia, dan Zimbabwe dalam kurun waktu 14 hari sebelum kunjungannya ke Indonesia dilarang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini tentunya didasari oleh berbagai faktor serta data dan informasi yang telah dilakukan analisis sebelumnya. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya temuan kasus Omicron, varian baru COVID yang ditemukan di Indonesia. Dapat teman-teman lihat pada video berikut. Ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya. Dari 3 orang ini, 1 adalah Omicron. Selanjutnya, kebijakan sekolah tatap muka yang sekarang diterapkan telah melalui berbagai analisis yang dilakukan oleh analis kebijakan publik. Penerapan kebijakan tersebut disetujui karena selain melihat sejumlah daerah yang berada di wilayah PPKM level 1 hingga 3, terdapat analisis data mengenai urgensi sekolah tatap muka yang menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan melalui daring, baik itu dari segi interaksi antara guru dan siswa, beban tugas yang diberikan kepada siswa, juga kesulitan pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Ternyata 76,7% siswa di Indonesia tidak senang dengan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara daring. Hanya 23,3% yang senang dengan metode sekolah online. Stigma orang-orang mengenai statistika itu ilmu yang sulit, rumit, membuat malas, dan sebagainya harus coba untuk diubah. Baik disadari atau tidak, di dalam kehidupan sehari-hari terdapat peran statistika. Dimulai dari hal-hal sederhana yang mendasar seperti tadi, pengelolaan dan penghitungan uang sehari-hari, memilih apa yang akan dimakan untuk makan siang, perhitungan dalam berjualan online, hingga hal-hal mengenai kepentingan publik seperti data-data nasional, juga menganalisis efektivitas kebijakan publik. Kemudian, seperti yang selalu ditekankan oleh dosen mata kuliah statistika kami, Bapak Tata, coba tekankan mindset bahwa statistika itu mudah. Maka, jangan takut untuk mempelajari statistika dan cobalah mencari cara ternyaman kita untuk belajar agar lebih menyenangkan dalam mempelajari ilmu statistika.